Haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Mau bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita, penyertaannya sampai saat hari ini. Kita boleh kembali lagi beribadah di hari ini. Semuanya kelihatan segar, semuanya sehat-sehat keluarga. Kalau kita mau berdiri semua, kita mau menyembah Tuhan, kita angkat pujian kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita bangkit berdiri semuanya.
Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Doa pembukaan akan dibawakan oleh saudari Sri. Yang lain hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau. Waktunya semua Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah penyelamat hidup kami. Engkau telah lahir ke dunia, Engkau telah rela mati, dan bahkan Engkau bangkit hanya untuk menebus semua dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih memiliki Allah yang tiada terbatas seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa seperti Engkau. Pada saat hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu, kami rindu dibenahi firman-Mu, kami rindu dijamah, kami rindu dipulihkan, kami rindu disembuhkan dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Supaya saat kami datang yang membawa mungkin masalah, yang mungkin datang dengan ketidaktenangan di lagi dalam hati, tetapi kami pulang membawa suatu berkat yang daripada Tuhan. Kami pulang membawa sukacita yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah Engkau di setiap hati kami, urapi kami setiap pribadi Tuhan Yesus, supaya benar Tuhan, firman-Mu tetap hidup di dalam kami, karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami. Pada saat hari ini Tuhan, mungkin ada oknum yang tidak senang kami untuk memuji Engkau. Kami satukan hati iman percaya kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji dan layak kami tinggikan. Ini hati kami Tuhan, ini kami milik-Mu. Kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih penduduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau ekspresikan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Haleluya. God.
Jemaat yang bersaksi terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa sudah mau akhir tahun 2020 dari Januari, betapa dahsyatnya tantangan hidup di dalam corona ini, di mana saya menjalankan aktivitas sampai sekarang dan ini saya selalu berjalan. Tapi sebelum saya berjalan, saya berdoa sama Tuhan, apabila kiri kanan depan itu kalau kita terdekat, tapi saya doa, tapi Tuhan dinyaki, berwarna apapun. Kita harus bersaksi juga kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, bagaimana dalam perjalanan hidup. Saya tiap hari kadang-kadang hari ini saya pergi lain, tapi Tuhan Yesus masih biarkan saya akui itulah semua kebesaran Tuhan Yesus. Orang pada takut mulai dari pertamanya corona, tapi tata caranya kita menuju kehidupan cara bagaimana mengatasi. Itulah yang Tuhan Yesus memberikan kepada pikiran maupun Israel membimbing di dalam kehidupan, jadi kita selalu berikan kehidupan pemikiran. Ya itulah kesaksian. Terima kasih dari Januari sampai akhir 2020 ini Tuhan memberkati saya. Amin. Di dalam ekonomi maupun apapun. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kesaksian Ruben. Shalom. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Lama sekali kita jumpa dengan Pak Gembala. Sejak corona, ya pelayanan kami di Gunung Sari itu memang yang pemiliknya itu dua yang kena virus corona itu. Itu sudah kurang lebih 2 bulan dirawat. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan sembuhkan ini anak Tuhan 2 ini. Itu sekaligus 2 yang kena. Jadi di tempat kami itu ada 4 yang kena. Tapi puji Tuhan semua sembuh. Puji Tuhan. Nah yang pemilik ini dia sembuh, terus dikatakan, Pak Gembala, bagaimana kalau kena itu? Karena itu udah hilang rasa. Sudah hilang rasa, sudah enggak terus cairan itu cairannya sampai ke paru-paru. Dokter katakan ini sudah tinggal tunggu vonis untuk meninggal.
Tapi dia bilang, dia dengar dari, kalau dari Muslim, iya ya, jadi berdoa. Jadi rupanya di rumah sakit yang di Saroso ya, itu jadi ada dari kerohanian Islam, ada dari kerohanian Kristen. Dari kerohanian Islam itu jadi berdoa melalui speaker, jadi semua pasien dengar. Dia bilang kok ini hati dia berdoa kayak kesentak dia. Dia kesentak kayak ada jamahan. Terus giliran dari rumah sakit, dari Kristiani ada semua umat Kristen, nanti ada pendeta yang berdoa. Saat pendeta berdoa, dia bilang seperti ada jamahan tangan Tuhan, jamah dia, kesentak dia bangun. 3 hari kemudian dokter datang periksa, dia bilang, wah ini mujizat Tuhan terjadi. Ini yang sudah mau mati sekarang dia bangkit, dia hidup. Akhirnya dokter katakan, ini 3 dokter ini orang Batak, kita tahu ini Kristen, kamu harus bersaksi bahwa kamu hidup, kamu sembuh. Akhirnya dia bersaksi. Jadi begitu mau keluar, dia tidak mau lewat pintu depan, dia lewat pintu belakang. Sebab kalau pintu depan nanti wartawan ikutin dia. Dia bilang kalau wartawan ikutin dia, televisi sorot, kalau teman-temannya bisnis itu lihat, wah si David ini kena corona, pasti dijauhkan dia, nggak mau lagi diajak untuk berbisnis. Jadi puji Tuhan. Jadi 4 jemaat ini semua disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah kami Natal tanggal 25, pas 25 ya ibadah biasanya sekian yang datang, jadi separuh yang datang, jadinya begini jarak-jarak. Nah puji Tuhan, kalau saya ada acara 2 acara Natal tanggal 25. Nah, waktu malam kalau bantu doa, jadi tanggal 2 Januari saya akan menikahkan anak. Ini kita sudah mau mantu. Umur sudah 60 tahun, saya sudah 60. Jadi anak yang kedua tanggal 2 dia menikah. Tapi itu juga ya secara protokol kesehatan. Jadi ikut urus dari RT, RW, kelurahan sampai camat. Ini surat perjanjian di atas segel, di atas meterai, hanya khusus 30 orang, nggak boleh lebih. Nah, bantu doa biar lancar-lancar acara Natal, juga acara untuk perkawinan, semua lancar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terus dia masalah juga saya ini selama corona ini ada 5 kali gabung saya bolak-balik masuk rumah sakit. Nanti tanggal 13 Januari sudah pasang ring yang ketiga. Udah yang ketiga kok. Habis dokter bilang bapak punya jantung yang di sebelah kiri itu udah tinggal 90%. Itu udah terjadi penyumbatan yang luar biasa. Dia bilang bapak makan apa? Ada makan apa ini? Pasti ini makan apa ini? Saya pikir oh iya, saya masih suka makan itu. Kaki sapi itu apa kikil ya apa? Terus yang lama-lama. Rupanya memang kalau sudah kena jantung hindari semua. Tapi dasar orang Manado betul bolojo, tidak sempatan. Ya bantu doa. Ya juga jantung saya biar Tuhan pulihkan 100%. Puji Tuhan, sampai di sini kesaksian saya. Selamat Natal menyambut tahun baru. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya. Sebenarnya jemaat di sini semuanya mempunyai kesaksian. Bagaimana Tuhan memelihara kita sepanjang tahun ini. Kita ada sampai bulan Desember ini semua. Tuhan, itu baik sekali. Bersyukur semuanya itu
kita mau nyatakan pujian kita ini kepada Tuhan. Kalau aku hidup bagimu. Kita bangkit berdiri semuanya. Yesus kau yang menyelamatkan
penyembahan kami, pengakuan kami kepadamu. Roh Kudus tolong kami, supaya apa yang kami nyatakan kepada Tuhan melalui pujian ini Tuhan, oleh Roh Kudus kami kuat, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, yang sudah memelihara kami sepanjang tahun yang akan berakhir dengan berbagai-bagai tantangan cobaan, bahkan hal-hal yang menakutkan Tuhan. Tapi kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini adalah hebatnya kuasa Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dilengkapi lagi dengan kebenaran firman Allah, dan kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi saudara-saudara. God is good all the time. Good. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan memang bahwa sepanjang bulan Desember, Januari, saudara-saudara, seperti biasa kita lakukan, mari kita saksikan kebaikan Tuhan. Saya percaya semua punya kesaksian, ya, tidak usah terlalu panjang, singkat saja, tetapi kita nyatakan dari dasar hati kita, dari mulut kita, ya, kita akui, saksikan kepada seluruh jemaat yang ada bahwa Tuhan pelihara kita sepanjang tahun. Amin. Haleluya. Ya, jadi semua siapkan kesaksian atau nyanyian singkat saja saudara-saudara. Saya rindu bahwa seluruh jemaat bersaksi bahwa kita ada di tahun 2020 ini, tahun yang menegangkan saudara-saudara, ya. Ya. Bahkan ada orang yang bilang bahwa tahun 2020 itu cuma Maret sampai, saya tidak tahu sampai kapan. Ya, nah oleh sebab itu kalau kita masih ada sampai saat ini, marilah kita saksikan Tuhan Yesus lebih baik. Kita akui dari mulut kita. Amin. Haleluya. Jadi mari ya, mulai minggu depan atau tanggal 25 ya, kita akan ibadah juga tanggal jam 8. Dan saya sudah sampaikan bahwa kita akan adakan ibadah Thanksgiving, ya. Kita memberikan persembahan khusus kepada Tuhan, ya, sebagaimana orang-orang Majus juga memberi persembahan kepada Yesus waktu Yesus lahir. Bagaimana juga gembala-gembala, ya, mereka tinggalkan penggembalaan mereka, mereka datang untuk melihat Yesus di kandang Bethlehem. Ya, itu juga satu persembahan, ya. Sebab pada saat itu penuh dengan tantangan, penuh dengan rasa takut, ya. Tetapi mereka memberikan persembahan hidup mereka. Nah, marilah juga saya ingin mengajak kita, sebab di mana-mana ada saudara-saudara, ya. Kalau di gereja Keramat nanti tanggal 2 hari ini, ya, mereka mengadakan Thanksgiving, ya. Nah, di Ketapang juga, marilah kita juga lakukan. Pernah sih kita lakukan, tapi kemudian tidak diteruskan. Nah, saya harap ya di tanggal 25 kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah tolong kita, ya, luar biasa. Allah itu sudah menjaga, melindungi kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, tidak ada yang hebat dari kita, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu kita masih berbicara sekitar atau seputar bangkitlah dan menjadi teranglah. Ya, maka kita perlu bangkit untuk menjadi terang. Terang itu kira-kira kesaksian kita. Ya, dalam waktu yang singkat, saudara-saudara, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita perlu bangkit dari apa? Ya, yang paling utama, kita harus bangkit dari rasa ketakutan. Ini yang paling utama, saudara-saudara. Ya, takut itu manusiawi. Amin.
siapa sih yang nggak pernah takut? Ya. Takut itu manusiawi. Tapi saya ingin berulang-ulang ya. Dan di mana-mana juga orang sedang berbicara bahwa takut itu lumrah, saudara-saudara, manusiawi. Tapi jangan sampai kita ketakutan. Ya, jangan sampai kita ketakutan. Nah, beberapa ayat yang saya ingin sampaikan boleh diklik saja supaya tidak berlama-lama. Ya, kita harus bangkit dari ketakutan, sebab ketika kita ketakutan yang berlebihan, maka itu sama dengan kita mengecilkan Tuhan. Amin. Ya, ketika kita rasa ketakutan yang berlebihan, maka itu sama dengan kita mengecilkan Tuhan. Dan saudara-saudara, siapa kita, siapa saudara, siapa saya, ketika kita mengecilkan Tuhan, maka kita adalah orang yang paling berdosa, saudara. Ya, sebab Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa, ya, yang juga sudah memelihara kita sepanjang tahun yang gawat ini. Ya. Nah, itu sebabnya biarlah jangan kita pelihara rasa ketakutan itu, tapi kita harus bangkit, ya, sebagaimana tema Natal kita. Nah, saya baca saja beberapa ayat. Bilangan pasal 14 ayat 3. Bilangan 14 ayat 3. Tapi saya baca mulai dari ayat 1 sampai 3. Nah, saudara-saudara, ini ketika bangsa Israel ini baru keluar dari Mesir, ya, menghadapi hal-hal yang baru. Mereka sudah terbiasa di Mesir, makan ini, makan itu, bikin ini, bikin itu. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menerima hal-hal yang baru. Nah, begitu juga dengan kita ini, dengan peristiwa pandemi ini, sepertinya ada banyak hal yang baru, ya. Dan hal-hal yang baru itu seringkali ada waktunya nggak enak gitu. Nah, kita lihat di sini, saya baca di ayat 1:14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Saya tidak tahu ya, kalau kita mungkin ada orang yang mungkin menangis, ya. Kenapa begini, ya? Semua berubah dan tidak nyaman, ya. Ini bangsa Israel waktu baru keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Ayat 2 berkata begini. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Ya, Musa dan Harun adalah otoritas, adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel. Ya, mereka bersungut-sungut. Nah, bahayanya kita pelihara ketakutan itu bisa bersungut-sungut, saudara-saudara. Dan kita sudah pelajari dalam firman Tuhan bahwa sebagian besar bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian adalah hanya karena bersungut. Itu sebabnya mari kita harus bangkit dari hal ini. Bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, ya. Hilang iman, saudara-saudara, hilang percaya, dan akhirnya mengecilkan Tuhan di ayat yang ketiga. Mereka berkata begini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Nah, ini kalimat ini adalah mereka mengecilkan Tuhan karena takut, ya, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tema kita bangkitlah menjadi terang, maka kita harus bangkit dari rasa ketakutan. Haleluya. Ya, sebab saya sudah sampaikan tadi, ketakutan itu akan membuat kita mengecilkan Tuhan.
Dan kalau kita mengecilkan Tuhan, maka lawan kita adalah Tuhan, bukan corona, saudara-saudara. Amin. Amin. Haleluya. Corona itu kecil, saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang besar. Jadi ketika kita mengecilkan Tuhan, karena begitu kita pelihara rasa ketakutan, maka lawan kita adalah Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan, saudara-saudara? Ya, jadi mari kita bangkit dari rasa ketakutan, sehingga kita tidak mengecilkan Tuhan, tapi membesarkan Tuhan. Satu contoh lagi di dalam Markus pasal 4. Ini udah sering kali ya diangkat ya. Markus pasal 4 ayat 37-38. Sama dengan murid-murid. Ya, mereka membawa Yesus, tapi membawa Yesus seada-adanya. Kalau perjanjian lama ya, atau Alkitab lama dikatakan mereka membawa Yesus di perahu, tapi membawa seada-adanya. Nah, oleh sebab itu mari untuk masuk ke tahun 2021, biarlah Yesus lebih hebat kita tempatkan dalam hidup kita. Ya, kalau mungkin dulu ya seada-adanya, saya harap tidak ada. Tapi kiranya di tahun 2021 Yesus harus lebih daripada segala-galanya. Sehingga dikatakan begini di ayat yang ke-36, 37. Markus pasal 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mungkin suasana sekarang seperti ini ya. Kita digoncang ya. Segala hal-hal yang menakutkan masuk ke dalam pikiran kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam kerohanian kita. Bagaikan seakan-akan kayaknya mau tenggelam nih kita ini. Tapi firman Allah berkata begini di ayat 38. Ya, kita lihat di sini, jangan kita mengecilkan Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, ini kalimat yang mengecilkan Tuhan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Hati-hati kita jaga mulut kita dengan situasi ini. Mereka berkata guru, tapi setelah berkata guru, kadang-kadang bilang Tuhan, tapi kemudian dia bilang mana kuasamu, itu dia. Ya, murid-murid berkata guru, engkau tidak peduli itu. Jadi karena begitu rasa ketakutan yang sangat, karena membawa Yesus seada-adanya. Jangan kita bawa Yesus seada-adanya dalam situasi sekarang ini. Ya, sehingga mereka akhirnya seperti menghakimi Tuhan itu. Bukan sekedar mengecilkan, tapi menghakimi Tuhan. Lalu siapa kita ini, saudara-saudara? Ya, semua dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kita dikendalikan. Tapi murid-murid itu saking ketakutannya, mereka menghakimi Tuhan. Engkau tidak peduli itu. Jadi mari kita jaga juga mulut kita, sebab Amsal berkata, ada Amsal yang sangat kita seringkali bahas di meja makan dengan para pekerja. Jaga mulutmu, sebab mati hidup kita itu ditentukan oleh mulut kita. Mati hidup kita ditentukan oleh mulut kita. Ya, oleh sebab itu mari bangkit dari rasa ketakutan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, yang kedua adalah ini sama juga, mengecilkan, menghakimi diri sendiri dan membutakan mata iman. Ya, jadi kita perlu bangkit daripada menghakimi diri sendiri atau mengecilkan diri sendiri, dan kemudian iman kita menjadi buta. Kita perlu bangkit. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Ya, ketika Elisa, dan kita tahu ceritanya, Elisa dan pembantunya itu sedang dikepung. Ya, situasi keadaan sekarang juga kita harus akui, kita seperti dikepung gitu loh. Kesini nggak boleh, kesitu nggak boleh, kesitu bahaya, kesitu ini. Serba salah, saudara. Bahkan di televisi dikatakan
Jangan kalau kita di rumah itu anggap seperti sudah nyaman. Kalau keluar harus pakai masker, pakai ini, pakai itu. Di rumah juga harus pakai masker, pakai itu. Wah, ini sudah kebangetan ini. Ya, seperti dikepung kita nih. Mau bikin ini salah, bikin itu salah. Ya, sama dengan Elisa ketika dia dikepung dan dia berada bersama-sama dengan pembantunya Gehazi. Tiba-tiba Gehazi buka pintu pagi-pagi, dia berkata begini. Di ayat berapa? 15. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ya, Gehazi ceritanya dia buka pintu pagi-pagi. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ini kenyataan, saudara-saudara, ya, bahwa ketika Gehazi itu pembantu daripada Elisa buka pintu, dia lihat begitu banyak pasukan mengelilingi mereka, mengepung mereka. Kita juga mungkin tidak melihat dengan mata jasmani kita, tapi kita mungkin berpikir, seperti pagi-pagi aja sudah berita ini, berita itu, ya. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Gehazi, kepada Elisa, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Saya ingin katakan, mari kita bangkit daripada menghakimi diri kita sendiri. Haleluya. Jaga mulut kita, saudara-saudara. Ya, jangan kita bilang, matilah saya, habislah saya ini. Mau jadi apa kita ini? Ya. Ini pembantu berkata, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Haleluya. Tapi kita baca selanjutnya ayat 16 sampai 17. Jawabnya, jangan takut. Haleluya. Kiranya firman Allah pagi hari ini datang lagi kepada kita. Bangkit dari rasa takut. Ya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Kita harus bangun iman kita bahwa 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini. 1 Yohanes 4 ayat 4 mirip dengan ayat ini, saudara. Tiba-tiba muncul di pikiran saya. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Haleluya. Mari kita berkata kepada diri kita, saya ini berasal dari Allah, saya ini anak Tuhan loh. Haleluya. Amin. Jadi kita selalu harus memotivasi diri kita, saya ini anak Tuhan loh. Ya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Haleluya. Tadi Elisa berkata bahwa lebih banyak yang jaga kita daripada apa yang kamu lihat. Dan kemudian di ayat yang berikut, ayat 17 tadi, kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi kunci dari segala sesuatu untuk bangkit dari rasa ketakutan adalah berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ya, sepanjang tapi saya lanjut di bagian yang ketiga. Bangkitkan terang Tuhan dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita berkata bangkitlah menjadi teranglah, sebelum kita keluar menjadi terang bagi orang, kita harus dulu diterangi hati kita. Amin. Jangan coba-coba keluar dan mau coba-coba mau jadi terang bagi orang sebelum kita terlebih dahulu diterangi oleh Tuhan. Baca di Mazmur 27. Ya, Mazmur 27 ayat 1, kemudian ayat 4 sampai dengan 6. Saya baca saja. Dikatakan begini, dari Daud, Tuhan adalah terangku
Jadi kita harus terlebih dahulu mengakui dan mengalami sebelum keluar menjadi terang. Tuhan harus menjadi terang dulu di dalam kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan menerangi kita, menerangi segala kegelapan yang ada di dalam kita. Mungkin pikiran, perasaan, ya Tuhan, kita harus yakinkan terlebih dahulu, Tuhan terangi saya dulu sebelum saya bangkit menjadi terang keluar. Sehingga dia berkata begini, dari Daud, Tuhan adalah terangku, keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Yakinkan terlebih dahulu bahwa Tuhan itu adalah apa? Benteng hidupku. Dia adalah apa? Keselamatanku. Terangi dulu jiwa kita, terangi dulu hati kita, terangi dulu hidup kita, baru kita turuti perintah Tuhan. Saya sudah sampaikan kan bahwa ini perintah loh, bukan ajakan, ya bukan himbauan. Tapi tema kita adalah perintah Tuhan. Dan saya sudah sampaikan di Natal kita bahwa di balik perintah Tuhan itu pasti ada mujizat. Amin. Tuhan tidak pernah merancang kejahatan buat kita, saudara. Rancangan Tuhan itu adalah hari depan yang penuh harapan. Jadi, mari kita terangi dulu diri kita. Terangi itu adalah dengan doa, dengan baca firman, dengan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sama dengan kita menerangi diri kita. Baru kita keluar menjadi terang. Ayat 4-6. 4-6 saya baca. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-baiknya. Artinya, salah satu untuk membangun terang di dalam hidup kita, jangan tinggalkan ibadah. Ya, sebab di dalam ibadah itu ada apa? Ada kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Itu sebabnya saya himbau jemaat, semua jemaat mulai minggu depan berlomba-lomba bersaksi. Ceritakan singkat saja bahwa Tuhan itu hebat loh. Ya, sebab di sini dikatakan satu hal kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi mari dalam kita beribadah, kita juga mau bersaksi. Seperti tadi kesaksian berusaha Ngeroki tadi, ya, bahwa kamu harus bersaksi. Kalau kamu sudah ditolong Tuhan, kamu sudah dipelihara Tuhan, sudah dijaga Tuhan. Sebab kita tidak punya kekuatan apa-apa, saudara-saudara. Ya, tidak punya kekuatan apa-apa. Sehingga kalau kita ada sampai sekarang ini karena Tuhan yang pelihara kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena vitamin, bukan karena kita bisa jaga. Ya, tapi Tuhan pelihara. Bro, siapa? Ruben berkata di kereta berdesak-desakan, ya, nempel sana, nempel sini, tapi kok sehat-sehat aja. Itu karena Tuhan yang pelihara. Nah, marilah kita saksikan untuk menguatkan orang lain. Haleluya. Ayat 5. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Kita dilindungi loh oleh Tuhan. Kita ada dalam suasana yang bahaya. Ya, ada banjir lah, ada segala macam lah, ya, yang terjadi sekarang saat ini. Tapi kita dilindungi pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Haleluya. Jadi kalau kita ada sebagaimana ini karena firman yang berkata kita dilindungi, dibentengi. Ayat 6. Daud berkata, maka sekarang tegaklah kepalamu. Kalau kita bisa tegak sampai sekarang ini anugerah Tuhan. Tapi mari kita ceritakan loh.
Ya, ceritakan. Tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Ada banyak musuh sekeliling kita, saudara-saudara. Ya, iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia sedang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu bukan berdiam diri, dia sedang keliling, kata firman Allah dan Petrus. Dia sedang keliling mencari. Jadi dia sedang mencari orang yang lemah, orang yang tidak punya kesaksian, orang yang tidak mengagungkan Tuhan. Itu bisa menjadi santapan iblis. Ya, sehingga dia berkata, mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Kalau mungkin saudara tidak bisa berbicara, bersaksi, mari menyanyi. Agungkan Tuhan melalui pujian. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi mari kita isi mengakhiri tahun 2020, mengawali tahun 2021. Marilah kita belajar mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan di depan orang lain. Kalau di kamar mandi sih ya oke-oke aja sih. Ya, tapi mari kita belajar bersaksi, ceritakan, sebab ini dikatakan bangkit. Bangkit dan menjadi terang, artinya kita harus keluar menjadi terang. Jangan taruh di bawah gantang terang kita. Ya, jangan kita simpan, tapi kita harus bercahaya supaya dapat dilihat oleh orang lain dan Bapa dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Terakhir ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Haleluya. Jadi tetap ketika kita keluar, jangan pernah meremehkan Tuhan. Tuhan, Engkau dengar, Engkau besertai aku. Satu lagi deh ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi satu lagi. Ya, Mazmur yang terakhir, bangkit dan percaya pada kasih Allah. Nyanyian tadi yang diangkat oleh saudari. Ini Yesaya 54 ayat 10 berkata begini. Ya, Yesaya, jadi yang terakhir ini adalah bangkit dan percayalah pada kasih Allah. Ya, Yesaya pasal 54 ayat 10 berkata begini. Ini ayat yang sangat kita kenal. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak. Sekarang saya lihat gunung inilah mau meletus, gunung itulah mau meletus, gunung Sinabung lah bergerak lagi, Semeru, apalagi Merapi lah. Nggak tahu di Gunung Sari benar-benar. Ini di Gunung Sari lainnya. Oh, ya. Tapi kita lihat gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Haleluya. Haleluya saudara-saudara. Maka mari kita tingkatkan cinta kita kepada kasih-Nya Allah. Sebab kita tahu Yesus datang ke dalam dunia, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah kasih Allah. Ya, tunggal Allah itu yaitu Yesus Kristus dikorbankan, diserahkan kepada saudara dan saya. Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Nah, marilah kita kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berlindung pada kasih Allah. Ya. Bangkit dan percaya pada kasih Allah. Jangan ragukan kasih Allah. Dan yang terakhir ayat yang saya tambahkan saja, Amsal pasal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Saya tambahkan sebuah ayat.
Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, ya, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Siapakah dia itu? Yesus. Ya, jadikan Yesus sahabat. Haleluya. Ya, mari kita tingkatkan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Jadikan dia sahabat kita. Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, mau sakit kek, mau bangkrut kek, mau dalam kekurangan kek, dia menjadi sahabat. Ya, sebab kalau sahabat manusia seringkali kalau lagi tinggi dia jadi sahabat, tapi pas lagi down ditinggalkan. Tapi inilah Yesus, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Puji Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita berdiri bersama-sama. Lagu yang saya nyanyikan lupa judulnya, tapi Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Mari kita katakan kepada Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau berlayak di hadapan kita. Berdiri bersama-sama. Ya, saya harap minggu depan kita bersaksi singkat padat tapi memuliakan Tuhan. Allah kami, Tuhan kami. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Oh,
dan berserah. Engkaulah saja yang patut ditinggikan oleh umat manusia, bahkan oleh anak-anakmu yang Engkau sudah tebus dengan darah-Mu. Engkau sudah datang, Engkau sudah lahir bagi kami, hanya untuk keselamatan kami, umat manusia yang percaya kepada-Mu. Tuhan, sungguh Engkau hebat, sungguh Engkau berkuasa atas dunia dan atas langit dan bumi ini, Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami ini kecuali kuasa Allah di dalam hidup kami. Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, ada banyak ilah-ilah, Allah-Allah lain yang mati, Tuhan, tetapi hanya Engkau saja Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Kalau kami terpilih menjadi anak-anak-Mu, ataupun kami sudah memilih Engkau, Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia, di mana Engkau sudah mencelingkan mata rohani kami, sehingga kami dapat melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, Tuhan. Seperti seorang Simeon yang pada 2000 tahun yang lalu, meskipun dia melihat Yesus sebagai seorang bayi, tetapi ia dapat melihat ke depan, Tuhan, melihat bahwa bayi Yesus ini yang lahir adalah juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan, kalau kami saat ini dapat melihat Engkau bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani yang Engkau sudah celingkan, ya Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut. Karena Engkau firman-Mu selalu berkata, jangan takut, jangan takut, aku besertamu sampai kesudahan alam ini. Tuhan, kiranya janji ini, sementara kami pun mendengar firman-Mu, bahwa sungguh Tuhan, kami harus bangkit. Kami harus bangkit, Tuhan, untuk menerangi orang-orang yang saat ini masih dalam kegelapan. Dan Tuhan, kalau masih ada kegelapan dalam hidup kami, marilah Allah Roh Kudus, mari kiranya Tuhan, bagian yang gelap dalam hidup kami ini, dalam hati kami ini, kami mohon terangilah kami, jangan sampai ada ketakutan, jangan sampai ada keraguan untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang baik. Kami tidak mau mundur dari iman kami kepada-Mu, Tuhan. Kami tidak mau menggantikan iman kami dengan hal-hal yang lain, karena iman kepada-Mu itulah yang menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah yang kami dengar, Tuhan, pada saat ini dalam ibadah kami. Tetapi Tuhan, masih banyak kekasih-kekasih yang ada di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan, Engkau saja tahu keadaan mereka. Kiranya mereka juga diberkati oleh firman-Mu. Kiranya mereka juga dibangkitkan oleh firman-Mu. Mereka mau mendengar dan taat kepada firman Allah yang mereka dengar, mungkin melalui ibadah offline kami, ya Tuhan, ataupun banyak firman yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau bersinar dalam kehidupan kami. Inilah yang kami rindukan, dan kami percaya bahwa di atas ketaatan kami kepada-Mu, berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau simpan firman Allah dalam hati kami masing-masing, dan kami mau melakukan firman-Mu. Di saat-saat seperti ini, Engkau beserta dengan kami. Berpujilah nama-Mu, Allah Roh Kudus akan membawa kami semua kelak nanti pulang ke rumah masing-masing dengan sukacita Natal, dengan sukacita bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau sudah lahir di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah naikkan doa ini Tuhan, dan kami sudah sambut firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Bapa dalam sorga, Engkau juga memberkati pemerintah kami, ya Tuhan. Bapak Presiden dan seluruh kabinet, ya Tuhan. Engkau kuatkan mereka, tetap beri semangat, ya Tuhan.
Dan kami juga berdoa buat para medis, para dokter, juga pasien-pasien yang ada di dalam rumah sakit. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Bahkan kekasih-kekasih kami yang mungkin ada di rumah, Tuhan lawatilah mereka juga. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang mungkin masih merasa takut Tuhan untuk melangkah datang ke dalam rumah Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka, supaya kami lebih takut kepada Tuhan daripada hal-hal yang lain. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati jemaat-Mu, berkati juga jemaat yang ada di rumah bahkan dimanapun mereka berada. Berkati semua yang sudah melayani Engkau, berkati semua yang sudah berkorban bagi Engkau Tuhan. Engkau adalah sumber segala berkat, sumber segala pertolongan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau jaga, lindungi, bentengi kami, pagari kami dengan malaikat berpasukan. Darah Yesus melingkupi kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan kami bangkit menjadi terang untuk menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan, menerangi kekasih-kekasih yang sedang dirundung dalam kegelapan Tuhan, supaya mereka juga boleh melihat terang Kristus, terang Natal ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi berkati jemaat-Mu semua yang sudah melayani Engkau. Kami juga berdoa buat Bapak Jody secara khusus, yang juga akan terus Tuhan bekerja supaya yang ada di rumah juga dapat dijangkau oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, pulanglah dengan damai Natal. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Terima kasih. Haleluya. Tanggal 25 Desember jam 8 pagi ya, kita datang dengan membawa persembahan khusus kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan sepanjang tahun yang penuh dengan ketegangan ini. Tuhan pelihara kita, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati.